DPR RI berkomitmen untuk mengawal instruksi Presiden Joko Widodo mengenai pemberantasan mafia tanah. Melalui institusi terkait, pemerintah diharapkan dapat menuntaskan persoalan mafia tanah yang marak terjadi di Indonesia dengan mendorong kewenangan pro justisia untuk Kementerian ATR BPN. Anggota Komisi 2 DPR fraksi PDI Perjuangan Rifki Nizami Karsayuda mengatakan, kewenangan pro justisia diberikan lantaran penting untuk pemberantasan mafia tanah secara optimal. Panja pemberantasan mafia tanah yang saya kira sudah lebih dari 6 bulan, lebih dari 2 kali masa sidang kita bekerja. Dan yang kedua adalah panja pengukuran ulang hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak penggunaan lainnya yang sekarang juga sedang bekerja di Komisi 2 DPR RI. Kesadaran itu tentu kami bangun karena memang dalam konteks fungsi konstitusional pengawasan yang kami miliki, kami seringkali menemukan fakta, bukan hanya tadi yang disebutkan oleh moderator, bagaimana termarginalkannya rakyat kecil, tanahnya kemudian tiba-tiba diserobot dalam tanda kutip alas haknya oleh kelompok tertentu, belum tentu juga kelompok tertentu itu adalah korporasi besar. Kerap kali juga ini terjadi antar masyarakat, nanti Bang Peri bisa cerita, karena misalnya ketidakberesan pengadministrasian, kacau balaunya data kita dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi juga yang tidak kalah penting dan ini cukup fenomenal saya kira, kami sejak lebih dari 6-7 bulan yang lalu ketika kunjungan kerja ke Provinsi Riau misalnya menemukan fakta bahwa semakin hari semakin banyak korporasi di Republik ini yang nakal. Mereka mendapatkan HGU 1.000 tapi kemudian nanam sawitnya 5.000. Itu. Sehingga di Riau itu totalnya ada 1,7 juta hektar lahan di luar HGU, di luar kawasan hutan yang ditanami sawit bertahun-tahun, memiliki tentu impact ekonomi yang sangat besar, dan karena dia tidak memiliki HGU dan legalitas tanah sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan, maka dia tidak memberikan kontribusi kepada pendapatan negara. Dan ini korelatif dengan kasus yang sekarang sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang sebelumnya ditangani oleh KPK, yaitu kasus PT Duta Palma Group di Kabupaten Indragiri Hilir. Pada kesempatan yang sama, praktisi hukum Agus Wijayanto mengungkapkan bahwa para mafia tanah yang ada saat ini tak hanya bekerja sendiri, melainkan ada kerjasama dengan oknum yang berada di daerah seperti camat, kepala desa, notaris, maupun dengan pihak Badan Pertanahan Nasional. Di sisi lain, dirinya pun mengapresiasi penangkapan mafia tanah yang telah dilakukan oleh Polri, serta mendukung langkah DPR yang telah membentuk panja untuk pemberantasan mafia tanah di Indonesia. Bisa ya, bisa tidak. Tapi mafia tanah itu adalah kolektif, tidak berdiri sendiri. Dari tingkat kelurahan, ya, notaris, sampai camat, seksi pendaftaran tanah itu bermain semua. Lubangnya di satu titik, yaitu pengukuran ulang pada saat sebelum diterbitkan sertifikat. Itu diketahui apakah di lokasi sudah ada yang menempati atau tidak. Hanya itu. Dimulai dari situ. Pertanyaan kita, berani nggak Pak Hadi ini memberantas mafia korporasi besar? Pak Hadi sendiri nggak akan bisa tanpa dukungan dari bawah. Karena kuncinya itu di bawah. Dari atas ke bawah, dari bawah ke atas itu harus kerjasama untuk punya komitmen berantas. Pak Hadi sendiri nggak akan mampu. Oke, jadi untuk membongkar hal ini juga harus didukung dengan bawahan yang betul, karena udah puluhan tahun terjadi sakit. Ibarat orang itu sudah mengalami sakit stroke yang parah. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Dava Rizkiano melaporkan untuk Sinpo TV.